Bagian initialize itu adalah bagian yang membuka data untuk ditampilkan pada awal jendela ini di-load. Nah, ketika jendela itu digunakan oleh pengguna, sangat mungkin ada perubahan. Dalam hal ini adalah perubahan berapa banyak pengguna menggunakan kalkulator. Jadi, bagian yang sebaliknya dari loading ini harus dilakukan pada saat terjadi perubahan, yaitu dalam hal ini ketika tombol sama dengan diklik. Nah, ini bisa di copy saja karena untuk memilih baris posisinya sudah ditemukan di sini kan posisinya. Jadi ini dikopikan ke controller untuk tombol sama dengan. Ini digunakan untuk memilih baris dari tabel view. Nah, seperti ini. Ini kan cacah hitungnya sudah tambah 1. Jadi harus disimpan kembali ke sini. Itu kalau sekali klik sama dengan, kalau 10 kali berarti tambah 10. Itu harus disimpan lagi ke model. Dalam hal ini tabel view. Ini sudah menggunakan mode untuk memilih satu baris, bukan multi. Baru sekarang cacah hitungnya itu digunakan untuk update data. Tentu saja user, kemudian kontaknya, passwordnya juga ikut disertakan. Jadi di sini tabel view, nah ini yang kecil, view, ya pada posisi di mana user itu ditemukan tadi harus diupdate. Ini get item pada posisi ditemukan tadi harus diupdate. Jadi set. Nah, ini indeksnya pada berapa, kemudian data-datanya dijadikan parameter kedua. Yang pertama adalah posisinya. Ya, posisi masih disimpan kan, posisi. Dan ini elemennya. Elemennya adalah user, kontak, password, dan cacah hitung. Biarkan seperti ini dulu. Kenapa? Karena kita ingat cacah hitung di sini, di kontak HP, ini tipenya kan string. Padahal yang ada di sini tipenya cacah hitung itu integer. Jadi ini harus dikonversi dulu sebelum dimasukkan di sini. Jadi ini siapkan dulu variabel untuk konversi. String temp sama dengan string dari integernya. String dari value of integernya. Integernya adalah cacah, nya kecil, cacah hitung. Nah, begini. Setelah cacah hitungnya jadi string, bisa dimasukkan di elemen ini. Ternyata setelah mau dimasukkan di sini, ini masih terlihat nih. Posisi itu ternyata masih menjadi variabel lokal di initialize. Ya, ini harus dijadikan public, jadi dideklarasikan di atas. Biarkan di situ untuk inisialisasi. Nah, di sini tambahkan yang deklarasi public, sehingga yang sama dengan tadi bisa menggunakannya juga.
dikenal juga disama dengan ini. Sekarang posisinya sudah oke. Terus di sini adalah elemennya, yaitu barisnya yang mau dimasukkan, dan ini sudah siap. New kontak HP, ini kan new kontak HP. Isinya adalah user name, kemudian kontak, terus password, terus cacah hitung yang sudah string temp. Ini sudah username-nya masih merah, berarti ini ya, karena N-nya masih huruf kecil. Oke, ini masih merah, mudah-mudahan karena belum dikompilasi saja. Jadi ini tabel view-nya sudah terupdate dengan data yang terbaru, yaitu dilengkapi dengan perubahan nilai cacah hitung. Sekarang dicoba. Dan, nah sudah hilang ini, sudah sukses. Oke, ini 80, kalau dipakai untuk menghitung, 81. Ya, pokoknya setiap kali sama dengan dia tambah 1. Oke, kalau mau yakin boleh saja ini tabel view-nya ditampakkan, dibuatkan di fxml, supaya penggunanya bisa mengontrol penggunaan kalkulator. Tapi ini masalah aksesoris, yang penting datanya masuk, karena data sebenarnya itu diperlukan untuk tagihan nanti. Dari si pengguna biarkan saja ya. Tapi kalau mau transparan boleh saja dimasukkan di situ. Tapi itu pekerjaan mudah sehingga tidak perlu dibahas di sini lagi.